Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, bagaimana keadaannya? Sehat. Materi kita sekarang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat menganalisis dan menyajikan keterkaitan antara sikap toleransi sesuai Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41 serta hadis yang terkait, meyakini dan mampu mengamalkan perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pelajaran, Anda semua kita absen dulu ya. Aditya Cantika, Alfat, Yunita Nabila Zahra. Baiklah anak-anak sekalian, sudah kita absen. Sekarang mari kita lanjutkan pelajaran. Judulnya apa tadi? Pemersatu bangsa. Anak-anak sekalian, anak-anak tahu apa itu artinya toleransi? Toleransi berarti saling menghargai, menghormati perbedaan yang terjadi di masyarakat. Apakah itu berbeda suku, bangsa, ras, juga berbeda dalam agama. Anda yakin agama kita mengajarkan toleransi? Jadi Islam paling mengajarkan umatnya bertoleransi, artinya menghormati, menghargai orang yang berbeda agama dengan kita. Artinya toleransi kepada non-muslim. Apa contohnya? Dalam suatu ketika Rasulullah mengatakan ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang yang hidup di tengah-tengah umat Islam, tapi dia hidup rukun damai dengan umat Islam, tidak mengganggu. Maka kata Nabi, siapa yang mengganggu kafir zimmi sama saja dengan mengganggu aku, kata Nabi. Begitulah Islam mengajarkan toleransi. Dan banyak ayat dan hadis yang mengajarkan umat Islam ini toleransi kepada agama lain. Salah satu kita lihat di dalam surat Yunus ayat 40 dan ayat 41. Anda sekalian, coba dibuka bukunya, atau kalau ada Al-Quran, dibuka Al-Qurannya. Sudah dilihat surat Yunus ayat 40 dan ayat 41. Sudah ketemu nak? Sudah. Coba Bapak suruh salah seorang yang bisa membaca. Siapa yang bisa baca? Asyifa, kamu membacakan Asyifa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. In kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun.
Sadaqallahul azim. Ya bagus, terima kasih Sifat. Sekarang mari kita pelajari bersama-sama. Baca ayat ini dan tolong diikuti sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. Baik, teman-teman sekalian. Sekarang mari kita identifikasi tajwid dari ayat ini. Kita lihat ayat pertama. Wa minhum, ada terdapat hukum apa di minhum? Alasannya apa? Berhadapan dengan huruf wa minhum, hukumnya idgham ini, artinya mim mati berhadapan dengan huruf mim. Wa minhum min, nun mati berhadapan dengan huruf ya. Untuk tajwidnya silakan dilanjutkan ya, kenapa? Dilanjutkan mengidentifikasi tajwidnya sampai ayat terakhir dari ayat 41 surat ini ya. Silakan dipelajari tajwid berikutnya. Untuk sekarang mari kita coba melihat arti dari ayat ini. Pertama dulu kita lihat arti perkata dulu. Silakan anak-anak. Wa minhum artinya apa? Mereka. Man, orang. Yu'minu, yang beriman. Bihi, artinya di antara mereka ada orang yang beriman kepadanya Al-Quran. Ada dua golongan. Yang pertama ada beriman kepada Al-Quran, ada yang tidak beriman kepada Al-Quran. Di sini diisyaratkan boleh memilih. Silakan pilih mau beriman, tidak beriman, artinya agama tidak memaksa. Masalah tidak bisa kita paksakan. Mau beriman silakan, tidak beriman silakan. Jadi ada dua golongan. Ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman. Ada anak-anak apa yang bisa menyampaikan apa keterkaitannya ayat Allah lebih mengetahui orang yang berbuat kerusakan dengan dua golongan tadi? Apa maksudnya? Bisa anak sekalian? Ada yang bisa? Mari kita jelaskannya.
Di sini Allah katakan orang bukan mungkin mufsidin. Allah lebih tahu orang yang berbuat kerusakan. Artinya apa? Ada dua golongan. Golongan yang beriman dan golongan yang tidak beriman. Artinya apa? Orang yang beriman, mungkinkah dia akan berbuat kerusakan di muka bumi? Tidak. Jadi kita pastikan orang yang memilih beriman, dia mengikuti Al-Quran dan hadis, aturan-aturan yang diberikan oleh Allah. Lalu kalau sudah dituntun dia dengan aturan-aturan Allah, dipastikan dia tidak akan berbuat kerusakan di muka bumi. Baik anak-anak sekalian, coba siapa anak yang bisa menyimpulkan dari ayat surat Yunus ayat 20-41 tentang toleransi. Yang pertama siapa yang bisa? Coba apa? Namanya? Aurel. Coba Aurel yang pertama. Umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua golongan. Iya. Dua golongan umat itu, yang pertama adalah golongan umat yang beriman dan yang tidak beriman. Kedua golongan umat yang mendustakan keaslian Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Itu yang pertama. Ada dua golongan yang beriman dan tidak beriman. Yang kedua, coba siapa? Allah SWT Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang telah hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Ya. Orang yang beriman, orang yang bertakwa itu akan senantiasa taat pada apa yang diatur oleh Allah dan Rasul. Lalu yang ketiga, coba perhatikan Anda sekalian, ada hadis yang terkait dengan toleransi itu. Coba kalau bisa dibacakan artinya, Pak. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi Anda sekalian, dalam hadis ini dari Ibnu Umar, ini hadis tentang toleransi. Artinya apa? Kata Rasul, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada sahabatnya. Kemudian sebaik-baik kamu adalah orang yang baik terhadap tetangganya. Artinya kalau sesama sahabat berbeda pendapat, berbeda pandangan, dia menghormati, dia menghargai. Jadi ada masalah yang terjadi. Seorang siswa ketika ditanya diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Lalu dengan spontan siswa itu menjawab. Ketika dia disuruh sholat, dia tidak mau sholat. Lalu dia beralasan dengan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Menurut Anda semua, apakah sikap ini benar atau salah ini? Jadi untuk jawabannya silakan Anda renungkan, Anda pikirkan, betulkah penerapan ayat tidak ada paksaan dalam beragama dikaitkan dengan perintah sholat? Silakan direnungkan, nanti silakan dijawab ya. Baiklah, barangkali demikian hari ini penyampaian uraian tentang
toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat Islam bisa menghargai, menghormati orang yang berbeda agama dengan kita. Karena memang agama kita menyuruh kita untuk toleransi, menghargai perbedaan, lebih-lebih dalam perbedaan di bidang demikian saja. Pak sebagai yang menyampaikan materi, mohon maaf jika ada kekurangan pendapat. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.